Lanjutan tentang kewajiban 2. Mari kita kembali ke topik awal. Alasan bencana-bencana ini terjadi adalah karena pilihan kita untuk menjadi ditakuti daripada disukai dan disayangi. Jika ini saja bisa terjadi kepada penduduk Roma karena imperialismenya yang tidak adil, apa pelajaran yang bisa dipetik dari sana? Kita sudah tahu bahwa persahabatan memiliki kekuatan besar yang bisa membantu meraih yang kita inginkan. Sementara rasa takut tak akan memberikan apapun. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah membahas cara memanfaatkan persahabatan ini agar berguna untuk kita. Bagaimana cara kita memenangkan simpati dengan kesetiaan dan kehormatan? Jumlah orang yang harus didekati dengan cara ini tergantung kepada pihak yang mencoba mendekati. Apakah yang dicari sejumlah besar pendukung atau sedikit saja sudah cukup? Jawabannya bergantung pada cara orang tersebut memimpin. Namun perlu diingat satu syarat utama dan paling dasar. Saat memilih teman-teman untuk dipercaya, pilihlah orang yang benar-benar menyukai kita dan siap untuk memihak kita. Itu artinya seberapa tingginya posisi orang yang mencari pertemanan itu tidaklah penting. Apapun posisinya, dia membutuhkan pertemanan seperti orang lainnya. Beberapa orang lebih mengejar kehormatan, reputasi, dan popularitas. Namun perlu diakui bahwa jika kita memiliki kemudahan-kemudahan ini, akan lebih mudah untuk mendapatkan persahabatan. Mengenai persahabatan itu sendiri, aku sudah membahas topik itu dalam esai berjudul Laelius. Jadi sekarang izinkan aku berpendapat mengenai cara mendapatkan kemudahan lain yang akan dibahas, yaitu reputasi yang baik. Memang ini adalah topik yang telah kujabarkan dalam 2 volume tulisan. Namun aku tetap ingin kembali ke topik itu, karena kita sedang membicarakan kewajiban praktis, dan reputasi dalam hal ini sangat membantu dalam meraih karir pemerintahan yang penting. Reputasi yang paling sejati dan kuat bisa didapatkan dengan memenangkan 3 perasaan berikut ini di depan umum. Persahabatan, kepercayaan, hormat. Ketiganya bisa mengantarkan kita ke jabatan yang tinggi. Secara ringkas dan sederhana, sentimen-sentimen itu bisa kita dapatkan dari sekelompok besar masyarakat dengan cara yang juga digunakan untuk memperolehnya dari seorang individu. Atau meski ada teknik tambahan untuk mendapatkan sentimen dari massa yang akan memudahkan kita menggerakkan hati mereka dalam jumlah besar di waktu yang sama. Mari kita bahas ketiga sentimen ini satu persatu. Pembahasan yang pertama adalah cara memenangkan persahabatan. Cara paling utama untuk mendapatkannya adalah dengan membantu seseorang. Cara kedua adalah dengan menunjukkan bahwa kita bersedia memberikan bantuan, bahkan meski kondisi tak memungkinkan untuk melakukannya. Popularitas yang baik sangat dipengaruhi reputasi atas kemurahan hati, kebaikan, kesepakatan yang adil, kesetiaan, dan kualitas baik lainnya yang terkait dengan karakter menarik dan bersahaja. Kebajikan-kebajikan tersebut bisa memiliki pengaruh karena fakta bahwa kita menyukai perilaku yang baik dan sesuai, serta tak hanya mengagumi kehebatan instruksinya, tetapi juga manifestasi eksternalnya. Kualitas yang baru disebutkan tadi secara khusus disesuaikan untuk mencerminkan perilaku yang baik, dan karena itulah kodrat pun mendorong kita untuk menyukai orang-orang yang memiliki kelebihan tersebut. Ada banyak sekali faktor yang bisa menumbuhkan persahabatan dengan orang-orang. Mungkin juga ada faktor lainnya, tetapi pasti kurang penting. Cara kedua untuk meningkatkan reputasi adalah dengan mendapatkan kepercayaan. Ada 2 syarat untuk cara ini. Kita harus dianggap sebagai orang yang cerdas dan dianggap sebagai orang yang adil. Kita merasa percaya kepada seseorang yang dianggap lebih bijaksana dan lebih mampu memperkirakan masa depan. Mereka yang tampak mampu menangani situasi gawat dan membuat keputusan sesuai dengan tuntutan keadaan. Kecerdasan seperti itulah yang dianggap orang-orang sebagai yang terpenting. Lalu syarat kedua dalam mendapatkan kepercayaan adalah menciptakan reputasi adil, seperti kebaikan, keadilan, dan perilaku adil. Hal-hal ini melekat pada manusia dengan karakter yang tidak sedikit pun memiliki niat untuk ketidakjujuran atau kesepakatan yang tidak adil.
seseorang yang bisa dipercaya untuk memegang hidup, harta, dan anak-anak kita. Kebaikan atau keadilan lebih efektif daripada kecerdasan dalam memenangkan kepercayaan. Bahkan ketika kecerdasan tidak ada di tempat yang seharusnya, keadilan masih berperan besar. Kecerdasan tanpa keadilan tak akan menghasilkan kepercayaan sama sekali. Jika seseorang tidak dianggap jujur, semakin tajam dan cerdas orang itu, maka semakin dibenci dan tidak dipercaya dirinya. Kesimpulannya, kombinasi keadilan dan kecerdasan adalah yang terbaik dan menjamin untuk mendapatkan kepercayaan yang kita inginkan. Keadilan tanpa kecerdasan juga bisa memberikan keuntungan yang baik, namun kecerdasan tanpa keadilan sia-sia belaka. Mungkin mengejutkan mendengarku membedakan satu kebaikan dari kebaikan yang lainnya dengan cara ini. Lagi pula, sudah sewajarnya menurut para filsuf bahwa jika ada seseorang memiliki satu kebaikan, maka dipastikan ia juga memiliki kebaikan lainnya. Aku sendiri juga sering memperdebatkan hal yang sama. Mustahil seseorang bisa berlaku adil kecuali jika dia juga memiliki kecerdasan. Alasan dari inkonsistensiku adalah bahwa bahasa yang digunakan dalam analisis filsafat untuk kebenaran abstrak dan bahasa yang digunakan untuk mempopulerkan sebuah topik adalah dua hal yang berlainan. Dalam studiku yang terbaru, saat menyebut seorang berani, lalu orang lainnya baik, dan yang lainnya cerdas, aku berbicara dengan istilah yang lebih cocok untuk cakupan yang lebih luas. Dalam menghadapi konsepsi populer, kita harus menggunakan kata-kata yang umum dan familiar, seperti yang telah dicontohkan Panatheus. Mari kembali ke diskusiku. Syarat ketiga untuk reputasi yang baik adalah orang-orang harus mengagumi dan menganggap kita pantas untuk dihormati. Pada umumnya, manusia mengagumi siapapun yang mereka anggap baik, atau lebih baik dari yang mereka duga, dan dari sesamanya. Mereka juga mengagumi kualitas yang melebihi ekspektasi mereka. Dengan demikian, mereka memuji dan memberikan hormat kepada individu yang mereka anggap memiliki karakter unik dan luar biasa. Sementara itu, siapapun yang tidak menunjukkan semangat atau keinginan akan mereka benci. Namun, jika mereka tidak menyukai seseorang, hal itu bukan berarti bahwa mereka membencinya. Sebagai contohnya, seorang yang mereka nilai tidak jujur, aniaya, menipu, dan jahat mungkin akan membuat mereka tidak bersimpati, tetapi tidak dibenci. Seperti yang telah kubahas di bagian lain dan sesuai pepatah, orang-orang akan membenci mereka yang tidak menguntungkan tetangga atau diri mereka. Orang-orang yang malas, lamban, dan tidak peduli. Di sisi lainnya, kekaguman akan diberikan oleh mereka yang tampak lebih baik dari orang-orang biasa karena terbebas dari reputasi buruk dan perilaku buruk yang seringkali sulit dihindari. Sebagai contohnya, sensualitas adalah godaan yang hampir selalu berhasil menjauhkan manusia dari jalan lurus integritas. Derita ketika tampaknya sangat terasa juga membuat siapapun sangat takut. Kehidupan dan kematian, kesejahteraan dan keinginan memberikan dampak jelas terhadap umat manusia. Hanya saat orang-orang mampu memisahkan diri dan mengabaikan kecenderungan tersebut, entah yang buruk atau yang baik, saat mereka benar-benar tenggelam dan menghayati sebuah tujuan terhormat dan luhur, barulah kita akan mengagumi karakter baik dan mereka. Kemampuan untuk melawan godaan eksternal itu membuahkan kekaguman yang istimewa, dan karena itulah keadilan yang merupakan ciri khas orang baik secara universal dijunjung tinggi. Pandangan itu benar adanya, karena jika seseorang memiliki karakter baik, berarti dia telah membebaskan diri dari ketakutan akan kematian, derita, pengasingan, dan kemiskinan. Dengan kata lain, dia merasa berperilaku sebagaimana orang yang bajik lebih penting daripada memikirkan akibat dari ancaman-ancaman tersebut. Sebagian besar orang mengagumi sosok yang tidak mudah dipengaruhi uang. Berhasil melakukan hal seperti itu sama seperti berhasil memenangkan sebuah pertempuran besar. Jika seseorang menyatakan diri bahwa dia orang adil, ketiga syarat untuk sebuah reputasi tersebut sudah pasti dimilikinya. Niat baik karena keuntungan yang diberikan dengan bersikap adil sangatlah luas. Kepercayaan untuk alasan yang sama juga kekaguman karena manusia yang adil dikagumi atas ketidakacuhan serta ketidaksukaannya terhadap banyak hal yang dikejar-kejar orang lain dengan penuh nafsu. Menurutku tak ada seorang pun bagaimanapun cara hidup dan perilakunya lepas dari bantuan orang lain.
Dia harus memiliki teman-teman untuk diajak bicara. Namun, jika tidak dianggap sebagai orang baik, takkan ada orang yang mau berbicara dengan kita. Bahkan seseorang yang menolak kehadiran teman dan menghabiskan hidupnya di luar kota masih memiliki reputasi atau kebaikan dan keadilannya, karena dia pasti pernah memiliki teman. Tanpa teman, dengan kondisi yang terisolasi, takkan ada orang yang mendukungnya. Jika keadaannya begitu, bisa saja dia menjadi korban persekusi. Dengan demikian, dia harus memiliki reputasi baik akan sikap yang adil. Orang-orang yang melakukan praktik jual beli, peminjaman atau penyewaan, atau secara keseluruhan para pelaku bisnis juga sangat bergantung pada keadilan. Kekuatan dari keadilan menembus jauh, hingga orang-orang yang hidup dengan penuh kecurangan dan melakukan kejahatan tak akan bisa akur tanpa kualitas tersebut. Misalnya, jika pencuri mencuri atau merampas barang dari pencuri lainnya, statusnya hilang bahkan dalam komunitas yang sama. Jika pemimpin geng membagi hasil curian dengan tidak adil, para bawahan akan meninggalkan atau bahkan membunuhnya. Memang, para perampok memiliki peraturan sendiri yang wajib untuk mereka patuhi. Pembagian harta rampasan yang tidak adil memberikan kekuasaan kepada Bardilis, bandit dari Iliria, kisah tetangganya ada dalam buku Theopompus. Lalu ada Viriatus dari Lusitania yang memenangkan jabatan yang lebih tinggi dengan cara yang sama. Para prajurit dan jenderal Roma tunduk kepadanya sebelum pada akhirnya dia dihancurkan dan disingkirkan oleh Gaius Laelius, seorang pretor yang dikenal sebagai orang bijak yang menghentikan kejahatannya dengan cepat hingga para penerus Laelius dengan mudahnya tersingkir dari perang. Pengaruh keadilan cukup besar, mampu menguatkan dan meningkatkan kekuasaan seorang bandit. Bayangkan dampak dari kualitas yang sama terhadap pemerintahan yang terstruktur oleh undang-undang dan pengadilan. Herodotus memberitahu kita bahwa Medes selalu memilih orang yang bajik untuk menjadi raja, karena rakyat ingin memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil. Aku pun meyakini para leluhur kita menyepakati itu, karena ketika penduduk Roma mulai ditekan oleh para individu yang dominan, mereka sendiri yang memilih satu orang sesama penduduk dengan karakter luar biasa untuk menjadi raja dan pelindung mereka. Tugas orang terpilih itu adalah melindungi orang-orang yang lebih lemah dari tirani dan menciptakan kondisi setara yang menjamin hak merata orang-orang golongan yang tinggi dan rendah. Hukum diciptakan dengan alasan yang sama dengan diangkatnya raja. Masyarakat selalu mendahulukan kesetaraan hak di atas hukum. Karena jika tidak demikian, apapun hak yang mereka miliki tidak akan ada artinya. Jika ada satu orang yang bersifat adil dan lurus mampu mewujudkan keinginan tersebut, maka itu sudah cukup bagi mereka. Akan tetapi, ketika itu tidak berhasil, hukum diciptakan untuk mewakili semua pihak dalam satu bahasa yang sama. Jadi jelas bahwa orang-orang yang terpilih untuk berkuasa di masa lalu adalah mereka yang memiliki reputasi luar sebagai orang yang adil, dan jika mereka dipercaya juga memiliki kecerdasan, kemudahan yang diharapkan rakyat tidaklah terbatas di bawah kepemimpinan mereka. Namun hal utama yang harus diberikan oleh pemimpin adalah keadilan. Itu memang sebuah kualitas yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan semaksimal mungkin. Itu harus dilakukan karena sudah sepantasnya, itulah arti dan esensi dari keadilan yang sebenarnya. Perilaku adil juga bisa memberikan kehormatan dan kemasyhuran kepada reputasi seseorang. Dalam beberapa hal, mendapatkan reputasi sama seperti mencari uang. Untuk mengejar uang, kita bisa melakukan cara untuk tidak hanya mendapatkan uang, tapi juga menginvestasikannya, agar ada pemasukan yang menutup pengeluaran rutin, serta memenuhi kebutuhan dan komoditi dalam hidup. Hal yang sama juga berlaku untuk reputasi. Pertama-tama, kita harus mendapatkannya, kemudian menginvestasikan apa yang telah kita dapatkan. Mengenai proses mendapatkannya, Sokrates sangat tepat ketika dia menyatakan bahwa ada jalan singkat untuk memenangkan reputasi. Jadikan dirimu seorang yang sesuai dengan anggapan orang lain tentang dirimu. Jika ini diartikan bahwa dengan berpura-pura, memasang topeng, berbicara munafik, dan menampilkan wajah yang tidak tulus adalah cara untuk mendapatkan reputasi yang bertahan lama, maka itu kesalahpahaman yang fatal. Reputasi yang sejati dan berjaya pasti sangat kokoh dan berkembang luas,
tetapi kepura-puraan dalam bentuk apapun akan layu seperti bunga yang mengering. Tidak ada kepalsuan yang bertahan lama. Aku bisa mengutip banyak contoh dari ketulusan dan kepalsuan, tetapi untuk menyingkat waktu, aku akan menggunakan satu keluarga saja. Tiberius Gracchus tua, putra dari Publius, akan terus dihormati selama Roma ada. Namun para putranya tidak mendapatkan simpati dari orang-orang yang tepat semasa hidup mereka. Dan setelah mereka meninggal, mereka diposisikan sejajar dengan orang-orang yang pantas untuk dihukum mati. Jadi siapapun yang ingin memiliki reputasi sejati wajib untuk memenuhi kewajiban yang dituntut oleh kewajiban. Aku telah menggambarkan apa saja kewajiban itu di volume sebelumnya dari tulisan ini. Seperti yang diindikasikan Socrates, meski inti dari masalah ini adalah harus menjadi sosok yang sesuai dengan anggapan sama tentang siapa diri kita, ada beberapa cara agar orang-orang mengetahui karakter. Dan kini aku akan menjabarkan cara-cara tersebut. Memang benar jika seseorang hidup dengan membawa nama yang sudah terkenal, entah itu diturunkan dari ayahnya atau yang mungkin sama seperti dirimu, Markus, atau menjadi sebuah peristiwa penting, banyak mata yang pasti tertuju kepada orang itu. Semua yang dia lakukan dan di seluruh riwayat hidupnya akan selalu diawasi. Itu seperti berada di bawah sinar menyilaukan yang menunjukkan setiap kata dan perbuatannya. Namun orang-orang lainnya bisa menjalani masa muda dengan bebas karena identitas mereka yang tidak terkenal dan sederhana. Dan orang-orang golongan ini harus melakukan upaya ekstra keras ketika mencapai usia dewasa untuk meraih posisi tinggi dan sejajar dengan orang-orang tersohor. Mereka pun bisa merasakan kepercayaan diri yang istimewa dalam mendedikasikan diri untuk melakukan tugas tersebut. Karena usia muda akan membuat mereka mendapatkan dukungan dan bukan kecemburuan. Jika mampu, cara pertama dan mudah bagi anak muda menciptakan reputasi yang luhur adalah dengan mendapatkan pengakuan dalam medan perang. Banyak leluhur kita berhasil melakukan itu, karena pada masa itu perang selalu terjadi. Di masa mudamu juga terjadi perang, namun itu perang satu pihak yang bersalah sepenuhnya, dengan satu pihak yang tidak beruntung. Lalu ketika Pompeius dalam sebuah kampanye mempercayakan komando pasukan berkuda kepadamu, kau dipuji oleh Pompeius sendiri dan rekan-rekanmu atas kepiawaianmu berkuda, melempar lembing dan caramu mengatasi kesulitan dalam kehidupan militer. Namun reputasi yang telah kau dapatkan sia-sia belaka, karena saat berepublik menghilang, demikian pula dengan reputasimu. Kejadian yang menimpamu bukan yang ingin kubahas, topikku lebih umum. Jadi izinkan aku melanjutkan tahap selanjutnya dari argumen ini. Ada sebuah peraturan umum tentang karakter seseorang yang lebih penting dari tubuhnya. Dan ini berlaku untuk topik yang sedang kita pertimbangkan di sini. Pencapaian dalam kehidupan bernegara yang datang dari kekuatan spiritual jauh lebih mengesankan dari pencapaian yang berasal dari kekuatan fisik belaka. Atas dasar tersebut, maka seorang anak muda bisa mendapatkan pujian jika dia berperilaku sederhana, menunjukkan kesetiaan kepada orang tua, dan menunjukkan pengabdian kepada seluruh keluarganya. Anak-anak muda juga bisa lebih mudah dan segera diakui jika mereka memilih negarawan bijaksana, terkenal dan patriotik, dan bersahabat dengannya. Jika mereka terus bergaul dengan individu dengan karakter tersebut, masyarakat akan mendapatkan kesan bahwa anak-anak muda itu akan menjadi seperti panutan yang mereka pilih. Sebagai contohnya, Publius Rutilius Rufus muda yang mendapatkan reputasi sebagai orang yang cerdas dan piawai dalam perkara hukum karena dia sering mengunjungi rumah Publius Scaevola. Di satu sisi, Lucius Crassus menerapkan cara yang berbeda, bahkan saat masih sangat kecil. Dia tidak mengandalkan bantuan siapapun, tetapi kemandiriannya membuatnya memperoleh prestis dari kemenangannya dalam menjadi jaksa untuk kasus-kasus penting yang dilakukan di pengadilan. Pada usianya saat itu, pujian untuk anak lelaki sepantarannya adalah karena sudah sekolah dengan baik. Namun Crassus mengulang keberhasilan sejenis berkat Demosthenes. Maksud dari ungkapan tersebut adalah meski usianya masih muda, pencapaiannya di pengadilan luar biasa. Sementara andai dia hanya berlatih menulis esai di rumah sendiri, itu pun sudah cukup.
Pidato adalah bentuk ujaran yang sangat unik. Di dalamnya juga terkandung dialog. Sikap bicara yang bersahaja dan menyenangkan tentu berperan ketika kita ingin mendapatkan teman. Namun sulit untuk menentukan batasnya, dan jelas sekali bahwa pidato, yaitu bicara di depan banyak orang, adalah cara yang lebih baik untuk memperoleh reputasi dari dialog tatap muka yang dilakukan oleh pribadi. Namun dari kemampuan tersebut digambarkan dalam 3 surat dari para ayah untuk para putra mereka oleh Philip dari Makedonia untuk Alexander, oleh Antipater untuk Cassander, dan oleh Antigonus untuk Philip, putranya yang masih muda. Ketiga penulis ini termasuk orang-orang yang paling bijak sepanjang sejarah. Dan dalam surat mereka yang masih ada, masing-masing memberi nasihat kepada putranya untuk memenangkan simpati rakyat dengan pidato yang bersahaja, dan juga menyarankan untuk menjaga kesetiaan prajurit mereka dengan dukungan persuasif. Namun seringkali cara yang paling ampuh adalah menjawab dalam debat terbuka, karena ketika ada sejumlah besar penonton, sebagian besar dari mereka ditarik ke salah satu sisi. Pidato yang fasih dan perspektif akan membuat seorang pembicara dikagumi dan pendengarannya yakin bahwa sang pembicara orang yang paling bijaksana dan lebih cerdas. Jika pembicara bisa membuat pidatonya terdengar mengesankan dan masuk akal, banyak orang yang akan mengaguminya, terutama jika dia masih muda. Ada beberapa pendekatan berbeda untuk memperoleh kelancaran bicara. Peradilan umum, majelis, dan senat adalah tempat para anak muda bisa mendapatkan pengakuan melalui pidato terbuka. Namun kemungkinan pengadilan adalah tempat mendapatkan pengakuan paling besar. Pidato di pengadilan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu untuk mengajukan tuntutan dan pembelaan. Membela seseorang adalah perbuatan yang lebih terpuji, tetapi reputasi juga sering kali bisa didapatkan saat berbicara mengajukan tuntutan. Tadi aku menyebutkan Crassus. Marcus Antonius, sang orator, meraih keberhasilan yang sama pada masa mudanya. Sekali lagi, peran sebagai jaksa penuntut juga menjadikan Publius Sulpicius Rufus seorang pembicara terkenal saat dia memenangkan dakwaan atas Gaius Norbanus yang jahat. Namun tidak semua orang perlu menjadi jaksa setiap saat. Bahkan seorang tidak bisa melakukannya sama sekali, kecuali demi kepentingan negara, atau begitulah yang terjadi dalam kasus-kasus yang kusebutkan. Atau membalaskan dendam kepada orang jahat. Ini motivasi dari 2 orang lusuli. Atau melindungi klien-klien penduduk negara lain, seperti yang kulakukan saat menjadi jaksa untuk membantu para penduduk Sisilia, dan yang dilakukan Julius ketika dia menuntut Albusius setelah diminta oleh rakyat Sardinia. Demikian pula kisah terkenal mengenai kerja keras Lucius Fufius yang berhasil melengsarkan Manius Aculius. Baiklah, mungkin 1 kali atau tidak sering. Namun jika ada yang ingin melakukan penuntutan hukum dengan lebih sering, maka sebaiknya dia fokus pada kasus yang berkaitan dengan kepentingan negara. Hal tersebut dikarenakan menghukum para musuh Roma adalah hal yang paling terhormat. Tetap saja, harus ada batas. Melayangkan gugatan yang bisa membuat pihak terdakwa kehilangan hak asasinya akan tampak kejam, bahkan tidak manusiawi. Dengan demikian, reputasi yang diperoleh melalui penuntutan hukum menempatkan seseorang dalam posisi yang berbahaya dan bisa berbalik merusak nama baiknya. Itulah yang terjadi kepada anggota keluarga terpandang, Marcus Brutus, sementara ayahnya adalah pejabat wewenang yang tersohor dalam hukum. Peraturan lain yang harus dijalankan dengan seksama adalah jangan pernah melayangkan gugatan yang melibatkan penghilangan hak asasi manusia yang tidak bersalah. Itu bisa dianggap sebagai tindakan kejahatan. Allah memberikan manusia kemampuan agar mereka bisa selamat dan bertahan hidup, sehingga tindakan tidak manusiawi seperti itu bisa mengacaukan dan menghancurkan orang yang jujur. Jangan pernah lakukan itu. Di satu sisi, kita tidak perlu lagi melakukan pembelaan untuk pihak yang didakwa. Dengan syarat itu bukan orang yang terlalu jahat. Reputasi yang baik mengharuskan hal ini sesuai dengan tradisi dan tidak keluar dari tata krama manusia. Dalam setiap pengadilan, tugas seorang hakim adalah mencari kebenaran. Akan tetapi, untuk seorang pengacara terkadang harus melakukan advokasi berdasarkan sesuatu yang mendekati kebenaran, bahkan meski tidak berkaitan sama sekali.
Namun harus kuakui, aku seharusnya tidak lancang membicarakan hal itu, terutama dalam karya filsafat. Kecuali Panatheus, seorang tokoh paling terpandang dari aliran Stoik, sudah membicarakannya terlebih dahulu. Reputasi terbaik dan rasa terima kasih yang paling tulus bisa didapatkan dengan berpidato untuk membela orang. Pertimbangan ini berlaku khususnya ketika terdakwa adalah korban penindasan dan persekusi orang-orang berkuasa yang lalim, seperti yang sering kali terjadi. Kasus semacam itulah yang sering kutangani. Sebagai contohnya, saat masih muda, aku membela Sextus Roscius dari Ameria melawan diktator tirani Sulla. Seperti yang kau ketahui, pidato itu sudah dipublikasikan. Maka ada banyak sekali tugas yang harus dilakukan seorang agar memperoleh reputasi. Topik selanjutnya yang dibahas adalah kebaikan dan kedermawanan. Ada dua cara untuk menunjukkan kualitas ini dan membantu mereka yang membutuhkan, entah melalui bantuan pribadi atau melalui uang. Cara kedua lebih mudah dari yang pertama, terutama jika kita orang kaya. Namun cara pertama lebih baik dan lebih terhormat, serta lebih tepat untuk seorang yang berwibawa dan dikenal. Kedua cara sama-sama menunjukkan niat memberikan bantuan, akan tetapi cara kedua hanya menuntut harta kekayaan seseorang atau kemampuan finansialnya, sedangkan cara pertama menuntut daya dan upaya sendiri. Lagi pula, harta kekayaan adalah sumber daya yang suatu hari bisa habis. Dengan kata lain, bantuan yang menggunakan uang amat menghancurkan. Semakin banyak orang yang kita berikan uang, semakin sedikit orang yang bisa kita bantu di masa depan. Namun jika seorang berbaik hati memberikan bantuan melalui kemampuan dan upaya pribadinya, maka semakin banyak orang yang dia bantu, semakin banyak pihak yang mendampinginya untuk melakukan bantuan seterusnya. Selain itu, dia pasti akan terbiasa membuat kebaikan yang akan membuatnya lebih siap dan terlatih untuk mengulangi hal yang sama dengan cakupan yang lebih besar di masa depan. Dalam salah satu surat yang ditulis Philip untuk putranya Alexander, ia memprotes caranya mencari reputasi dari penduduk Makedonia dengan memberikan hadiah atau uang. Bagaimana bisa kau yakin bahwa orang yang telah kau rusak dengan uang akan tetap setia padamu? Tulis bangsawan itu di suratnya. Apa kau ingin rakyat Makedonia mengiramu sebagai pelayan dan pedagang dan bukan sebagai raja mereka? Itulah yang dikatakan Philip kepada putranya. Setaranya masih relevan untuk kita semua. Dengan demikian, bentuk kedermawanan yang berupa memberikan bantuan dan pelayanan sudah pasti lebih terhormat dari bentuk lainnya. Penerapannya pun lebih luas dan bisa membantu banyak orang. Benar, pemberian orang terkadang harus dilakukan. Bentuk kedermawanan ini tidak bisa dikecualikan. Seringkali ada beberapa situasi yang mengharuskan kita mengeluarkan harta pribadi untuk membantu sesama penduduk yang miskin dan membutuhkan. Namun itu harus dilakukan dengan diam-diam dan tidak berlebihan. Sudah banyak contoh kejadian, hadiah yang berlebihan menghabiskan seluruh harta kekayaan. Dan bahkan jika kita ingin memberikan hadiah dengan cara tersebut, tentu bodoh sekali jika kita melakukan tanpa perhitungan hingga kehabisan sumber daya untuk melakukannya. Lagi pula, pemberian harta berlebih bisa berujung pada pencurian. Saat seseorang sudah terlalu banyak memberi hingga hartanya habis, dia sendiri akan mulai mengincar harta kekayaan orang lain. Meski tujuannya adalah memenangkan persahabatan dengan memberi. Persahabatan yang didapatkan dari penerima kalah oleh kebencian yang didapatkan dari orang-orang yang dia rampok. Dengan kata lain, tidak boleh kikir tetapi juga tidak boleh berlebihan dalam mendermakan harta kita kepada semua orang dan siapa saja. Harus ada batasnya dan faktor penentunya adalah harta kita. Kita harus ingat sebuah pepatah yang sering sekali diulang di Roma hingga menjadi peribahasa. Hadiah adalah kelaparan yang tak kenyang. Tidak ada lagi istilah yang lebih tepat, karena mereka yang sudah terbiasa menerima bantuan harta pasti akan meminta lebih, dan mereka yang belum pernah menerima pasti juga ingin merasakannya. Pemberian skala besar terbagi menjadi dua kategori, berlebihan dan yang dermawan. Pemberi yang berlebihan adalah mereka yang menghabiskan uang untuk mengadakan pesta besar, membagikan daging secara gratis, mengadakan pertunjukan,
mengadakan pertunjukan gladiator, dan perburuan hewan liar yang mahal. Hal-hal yang tidak lama dikenang bahkan akan terlupakan. Sementara itu, mereka yang pantas digambarkan sebagai orang yang dermawan adalah orang-orang yang membayar tebusan seseorang dari gangster, melunasi utang seorang sahabat, membantu menyiapkan mahar untuk putri temannya, atau membantunya mendapatkan properti yang dia inginkan untuk memperluas lahan yang sudah ia miliki. Jadi aku tidak memahami apa yang dipikirkan Theophrastus ketika dia menulis bukunya yang berjudul On Wealth atau tentang harta. Perkataannya luar biasa, tetapi ada satu poin yang sangat absurd. Dia amat mendukung pengadaan hiburan terbuka yang mewah, bahkan hingga menganggap penggunaan uang yang berlebihan ini sebagai bentuk kekayaan yang paling luhur. Namun aku tetap berpendapat bahwa memberikan bantuan seperti yang telah kujabarkan sebelumnya adalah cara yang lebih berarti dan efektif untuk menghabiskan uang. Pendapat Aristoteles mengenai topik yang sama lebih lugas dan jauh lebih bisa diterima dari pendapat Theophrastus. Itu disebabkan pandangannya yang jauh berbeda. Dia menyalahkan kita yang tidak mengutuk penggunaan uang berlebihan ini demi memenangkan simpati orang lain. Bayangkan jika kota ini diserang dan rakyat diwajibkan untuk membayar 1 mina atau 1 gelas air. Awalnya kita pasti merasa itu sangat jahat dan kemudian semua akan terpesona. Dan bahkan kemudian setelah direnungkan mereka sudah bisa menerima bahwa harga itu pantas demi memenuhi kebutuhan. Ironisnya, penggunaan harta kita secara besar-besaran dan tanpa perhitungan untuk acara-acara populer tidak membuat kita heran. Padahal itu tidak diperlukan sama sekali dan tidak memberikan penghormatan kepada siapapun. Hal seperti itu bahkan memuaskan masyarakat tidak untuk waktu yang lama. Bahkan hanya beberapa orang terkonyol yang dengan senang hati berpartisipasi dalam kesenangan singkat itu untuk kemudian segera melupakannya, ujarnya. Aristoteles pun melanjutkan dengan tepat pada kesimpulannya berikut ini. Penghiburan seperti ini hanya untuk anak-anak, wanita konyol, budak, dan makhluk dengan mental terjajah. Namun orang-orang serius yang mampu berpikir dengan akal tidak mungkin menyukai acara seperti itu. Akan tetapi aku juga menyadari di negeri kita sendiri, bahkan di masa kemasyhurannya, para penduduk paling terhormat sekalipun diwajibkan mengadakan acara semewah itu ketika mereka menjabat sebagai aedil atau petugas sarana dan prasarana Romawi kuno. Sebagai contohnya, Publius Crassus yang dikenal sebagai orang kaya, dan itu memang benar, mengadakan acara hiburan besar selama masa jabatannya adalah aedil. Tak lama kemudian, Lucius Crassus bersama dengan Quintus Mucius Scaevola, sang pendeta atau seorang yang tidak sombong, mengulangi kebiasaan itu ketika mengadakan acara yang sama. Selanjutnya adalah Gaius Claudius, putra dari Appius, dan setelahnya disusul para tokoh lain seperti Luculi, Hortensius, dan Silanus. Pada masa aku menjabat sebagai konsul, Publius Lentulus mengalahkan para pendahulunya dan kemudian dikalahkan oleh Scaurus. Namun acara-acara paling luar biasa diadakan oleh sahabatku Pompeius selama periode kedua jabatannya di konsulat. Aku sudah mengemukakan pendapatku tentang topik ini. Pada akhirnya penting sekali jika kita tidak dianggap sebagai orang yang kejam. Contohnya Marmarcus, seorang yang sangat kaya karena dia menolak membangun gedung saat menjadi aedil atas alasan biaya, membuatnya kelak ditolak untuk menjabat dalam konsulat. Dengan kata lain, tingginya permintaan atas acara-acara mewah tersebut sebaiknya mengikuti, bahkan jika tidak merasa antusias melakukannya, dia tetap harus melakukannya. Meski demikian, dia harus menyesuaikan dengan fasilitas yang dimilikinya, seperti yang kulakukan. Alasan lain kita harus mengikuti adalah pada beberapa kesempatan. Kemurahan hati untuk khalayak ramai ini akan membantu kita mencapai tujuan yang berarti dan berguna di masa depan. Contohnya Orestes yang mendapatkan dukungan berkat pesta rakyat yang diadakannya di jalanan Roma. Tampaknya itu bentuk persembahan keagamaan. Tidak ada yang dendam kepada Marcus Zeus ketika dia menetapkan harga pasaran gandum seperti 1 pek atau mata uang Romawi kuno
pada masa harga-harga tengah meroket. Ini membuat reputasinya yang sebelumnya buruk menjadi melejit. Dan karena saat itu dia adalah ideal, harga itu tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Namun reputasi terbaik didapatkan oleh sahabatku, Milo. Ini terjadi ketika masa depan dan negara ini bergantung pada dibatalkan atau tidaknya pengasinganku. Didorong alasan ini, dengan mengatasnamakan kepentingan negara, Milo memperkerjakan sekawanan gladiator dan memerintahkan mereka untuk menumpas teror dari Publius Claudius. Saat itu, pembagian uang bisa dibenarkan atas dasar keperluan atau keharusan. Namun bahkan saat salah satu kondisi yang demikian terjadi, kesederhanaan tetaplah keputusan yang paling bijak. Lucius Philippus, putra Quintus yang paling cakap dan dihormati, sering berkata bahwa tanpa perlu mengeluarkan uang untuk kegiatan hiburan, dia berhasil mendapatkan posisi tertinggi di sepanjang karirnya. Cotta dan Curio dulu juga mengatakan hal yang sama. Aku pun pernah mengatakan hal yang sama, atau setidaknya serupa. Aku terpilih secara mutlak untuk beberapa jabatan negara pada usia yang masih muda. Sebuah hal yang tak pernah dicapai oleh orang-orang yang tadi kusebutkan. Terkait dengan prestis jabatan yang kudapatkan, uang yang harus kukeluarkan ketika menjadi ideal tidak terlalu banyak. Pengecualian boleh dilakukan terhadap uang yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan fasilitas negara, dinding, dermaga, pelabuhan, waduk air, dan seterusnya. Uang yang diberikan secara tunai memang lebih cepat memberikan kepuasan. Namun, sumbangan dalam bentuk yang disebutkan tadi bermanfaat untuk jangka waktu yang lebih panjang. Untuk teater, portiko atau sebutan untuk gedung berpilar, kuil baru dan bangunan sejenis, aku merasa ragu untuk mengkritiknya karena aku menghormati Pompeius yang aktif dalam pembangunan tersebut. Intinya, para filsuf termasyhur tidak menyukai pembangunan untuk umum yang seperti itu. Contohnya Panetheus yang tidak memedulikan itu, dan dia adalah orang yang kupelajari secara saksama dalam karya ini, atau bisa dibilang aku menerjemahkan apa yang dia katakan. Demetrius dari Valerium juga berpendapat sama karena dia mengkritik tajam Pericles, seorang tokoh Yunani terpenting yang memberikan sejumlah uang untuk propylea atau sebutan untuk gerbang dalam arsitektur Yunani kuno yang terkenal itu. Namun topik ini sudah pernah dibahas dalam karyaku yang berjudul On the Stage atau tentang negara. Mungkin akan ada anggapan bahwa sumbangan uang untuk pengeluaran yang seperti ini sungguh tidak terpuji, tetapi untuk beberapa situasi tertentu itu diperlukan. Namun jika itu memang terjadi, sumbangan yang kita keluarkan harus disesuaikan dengan kemampuan. Dan prinsip kesederhanaan tidak boleh ditinggalkan.